Nama saya Yohanes Damas, anak kedua dari 5 bersaudara, lahir di sebuah desa kecil di tepian Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah. Saya seorang Dayak Ema Anyan. Sejak kecil, saya dibesarkan dalam tradisi yang kuat, menenun anyaman, memburu di hutan, dan menghormati leluhur lewat upacara adat. Ayah saya, seorang mantir adat, selalu berkata, "Sejauh apapun kamu pergi, akarmu tetap di tanah ini." Tapi saya selalu ingin melihat dunia. Ketika saya berusia 17 tahun, sebuah program pertukaran pelajar membawa saya ke Amerika Serikat. Saya tinggal di sebuah kota kecil di Texas, dan untuk pertama kalinya, saya melihat salju, sekolah berteknologi tinggi, dan dunia yang sangat berbeda dari kampung halaman saya. Selepas SMA, saya ditawari kesempatan untuk kuliah di Amerika lewat beasiswa. Namun hidup di negeri asing tak selalu mudah. Saya bekerja paruh waktu, tidur di sofa rumah teman, dan harus menghadapi diskriminasi karena kulit saya gelap dan aksen saya kental. Suatu hari, saat kuliah tahun kedua, saya bertemu seorang veteran militer di perpustakaan. Namanya M.R. Collins, pensiunan marinir. Kami berbincang, dan entah bagaimana, obrolan itu membuat saya tertarik pada militer. Saya mendaftar sebagai residen tetap non-warga negara untuk bergabung dengan Angkatan Darat AS. Pelatihan di Fort Benning adalah neraka. Saya dianggap si anak hutan, diremehkan karena tubuh saya kecil dan bahasa Inggris saya belum lancar. Tapi saya terbiasa dengan kerasnya hutan Kalimantan, dan saya bertahan. Saat pelatihan survival, saya mengajarkan teman-teman satu regu cara membuat jebakan dari akar dan membuat api tanpa korek. Mereka mulai menghargai saya. Salah satu instruktur berkata, "Your jungle bone. That's in your blood." Saya akhirnya lulus dengan nilai tertinggi dalam unit saya. Beberapa tahun kemudian, saya dikirim ke Timur Tengah sebagai bagian dari unit komunikasi dan pengintaian. Saya tidak hanya dikenal sebagai prajurit tangguh, tapi juga sebagai mediator budaya, menjembatani antara pasukan dan warga sipil. Tahun 2022, saya mendapatkan kewarganegaraan AS melalui jalur pengabdian militer. Tapi saya tidak lupa asal-usul saya. Setiap malam, di asrama militer, saya menyimpan sepotong kecil manik-manik Dayak buatan ibu saya, sebagai pengingat bahwa saya membawa tanah dan roh nenek moyang saya kemanapun saya pergi. Saat cuti, saya pulang ke desa. Anak-anak kecil melihat saya dengan bangga. Mereka tidak tahu apa itu Angkatan Darat AS, tapi mereka tahu saya berjuang di luar negeri. Saya berdiri di depan rumah panjang, memakai seragam lengkap dengan bendera Amerika di lengan kanan dan tato burung enggang di lengan kiri. Ayah saya menepuk bahu saya dan berkata, "Kamu sudah bawa nama kita ke dunia luar. Tapi jangan lupakan, darah Dayak selalu mengalir di tubuhmu." Yohanes kini aktif memperjuangkan beasiswa militer bagi pemuda-pemuda pedalaman Indonesia, dengan mimpi agar lebih banyak anak Dayak bisa menembus dunia tanpa meninggalkan akar mereka.